Halo BPL semua, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo di Beyond the Garage, kanal yang membahas segala hal tentang bengkel roda 4 tentunya ya. Nah, gua sekarang lagi ada di Bintaro, tepatnya di Bilangan Pondok Ranji Bintaro. Ini tempat unik banget. Kenapa gue bilang unik? Karena tempat ini gua klaim bisa menyelesaikan segala masalah lo tentang yang namanya irit-iritan mobil. Nah, gak hanya mobil, motor juga bisa. Jadi bengkel ini udah berdiri cukup lama ya, udah belasan tahun, mungkin bahkan puluhan tahun. Ntar detailnya gue bisa cerita sama lo karena kita bakal ngobrol sama yang punyanya ya. Jadi prinsipnya mobil ini bakal menyelesaikan lo hari gini gitu ya. Orang udah mahal-mahal beli mobil, pasti butuh mobil yang bahan bakarnya irit tapi nggak nyekek, artinya tetap tenaganya bagus banget. Nah, seperti apa ngobrolnya, apa aja yang bisa dikerjain di bengkel ini. Lu lihat ya, ini bengkel gede banget loh, ini ribuan meter dan bengkel bersih, jadi tetap nyaman. Nah, gua akan ngajak lo ngobrol sama yang punyanya tentunya. Yuk ikutin gue. Nah, ini dia. Ini sobat lama gue banget sebenarnya. Halo Pak Jasin, apa kabar? Wah, nggak boleh salaman. Sehat Pak Jasin? Sehat, terima kasih. Waduh, ini dia. Kita ada di Provis Pak Jasin ya? Ya. Namanya sekarang, dulu kan apa segala macam. Sekarang nama resminya apa Pak Jasin? Provis Auto Lab. Provis Auto Lab. Kita ada juga di Instagram. Di Instagramnya apa Pak Jasin? Provis Auto Lab. Provis Auto Lab ya. Follower udah berapa ya? Ya, masih sedikit. Masih dikit. Waduh, tapi boleh lah ya. Facebooknya apa Pak Jasin? Sama. Provis Auto Lab ya. Jadi Black Belt semua, IG-nya dan Facebook-nya boleh follow ya pastinya. Boleh segala informasi tentang Provis ada di sana di Provis Auto Lab. Pak Jasin, ini kan seperti biasa lah kita bakal ngobrol-ngobrol banyak ya soal Provis nih kali ini. Waduh, gua seneng banget. Kenapa? Kan saya kalau lihat di IG-nya Pak Jasin ya, di IG-nya Provis Auto Lab itu kan suka intinya adalah salah satu kesimpulan yang bisa saya simpulkan tuh, yang gue simpulin ini degradasi BBM. Ya, jadi orang spek tertentu mobil harusnya wah Pertamax turbo nih, wah itu tiba-tiba di IG suka saya lihat nih moncongnya kuning nih, wah kalau enggak Pertal tuh warna putih ya, putih gitu. Itu apa nggak ngeliti gimana Pak Jasin, bisa terangin nggak? Ya, jadi yang kita lakukan ini adalah meningkatkan efisiensi pembakaran. Oke. Intinya cuman itu. Efisiensi pembakaran ya, Namun semua. efeknya berbagai macam. Oke. Salah satunya degradasi BBM. Itu udah bonusnya udah pasti lah itu ya. Jadi degradasi BBM ini biasanya bisa hingga 2 grade. 2 grade. Ya, 2 grade ini dari Pertamax turbo ke Pertalite. Oke. Kalau tadinya Pertamax ke premium. Wow, premium kuning nih ya, seliternya cuma berapa sekarang? Ya, tapi pengisian premium ini biasanya hanya untuk membuktikan ya bahwa efisiensi pembakaran yang sudah meningkat jauh ini bisa ngejar sampai ke premium. Tentunya kalau kondisi komponen yang lain mendukung ya. Oke, gitu ya. Dan emisi gas buangnya bagus. Nah, itu emisi gas buang. Gua suka lihat ya Black Belt semua di mana? Di IG-nya itu emisi gas buang sampai 0 gitu. Itu bisa cerita nggak Pak Jasin? Emang segitu ya Bang ya? Jadi banyak yang memberikan laporan ke kami bahwa setelah ditus walaupun dia isi BBM oktan rendah, bahkan ada juga yang catalytic converternya udah dilepas. Oke. HC0, CO0. HC0, CO0 bahkan catalytic converternya si tabung ajaib di daerah knalpot itu dilepas ya. Sudah dilepas. Padahal catalytic converter ini kan gunanya untuk mereduksi emisi gas buang. Jadi memang TUS ini adalah salah satu solusi untuk bisa membantu mengatasi emisi gas buang dari mesin-mesin 4 langkah. 4 langkah ya, wah top banget. Nah Pak Jasin, ini kan tuh sampai bisa sebesar ini, kita juga kenal udah lama ya kebetulan ya. Itu kan apa ya, maksud saya nggak tiba-tiba, bisa cerita nggak sih sejarah TUS-nya tuh kan pengalaman segitu banyak tuh, sejarahnya gimana? Bisa cerita nggak? Jadi Provis Auto Lab ini berdiri pada bulan Januari 1996. Oh 96 ya? Sudah lumayan ya, 24 tahun yang lalu. 24 tahun, oh 24 tahun tuh. Tapi memang rumusan TUS ini lama kita carinya. Jadi ini sedikit banyak tidak sesuai dengan logika mesin ya. Iya betul. Ada yang komen-komen itu kan dikurangi kompresinya, perbandingan kompresinya, jadi bisa
isi premium, tapi kok malah kencang. Iya, betul. Ada juga yang komen, oh itu ditambah kompresinya jadi bisa jadi kencang, tapi kok bisa isi premium ya? Jadi kan pertentangan. Iya, pertentangan, betul. Memang perbandingan kompresi tidak kita rubah. Oke. Jadi salah satu rahasianya itu berarti pokoknya bukan kompresi hitungannya berarti ya. Nah, terus sejak kapan kan saya dengar juga produk ini sudah di trademarkan ya? Ya, bukan trademark. Ini sudah didaftarkan daftar hak paten ya. Oke, itu bisa cerita nggak Pak Jasin sejak tahun berapa segala macam? Kami mendapatkan hak patennya pada tahun 2014 kemarin. 2014 kemarin hak paten ya. Itu dengan proses berapa lama Pak Jasin? 2 tahun lebih ya. Wah, 2 tahun ya. Jadi nggak sembarangan lah ya. 2 tahun berjuang akhirnya dapat hak paten. Alhamdulillah ya. Apalagi lalu Pak? Kita ada produk lain yang juga tidak kalah menarik ya, yang banyak dilakukan di sini. Cunap chemical. Oke, cunap chemical itu apa Pak Jasin? Cunap chemical ini penggantinya cunap reguler. Oke. Kita pakai chemical dua chemical ya, yang satu ke intake line, yang satu ke fuel line. Jadi dia lebih ruang bakar dibersihkannya 2 kali, lebih efeknya cukup terasa. Oh gitu. Jadi prinsipnya ada cairan lah yang masuk gitu ya, zat kimia yang masuk ke dalam sistem mesin lah gitu ya. Sedemikian rupa nanti tiba-tiba bersih aja gitu ya. Oke. Dan tidak merusak catalytic converter. Oke. Pengerjaannya pun cepat ya. Antara 1 jam hingga 2 jam. Oh, sebentar aja ya. Ya kayak servis biasa lah itu sebenarnya ya. Tapi baik kimia gitu ya. Terus selanjutnya apa lagi Pak Jasin? Yang lainnya kita ada juga kan yang namanya DPF ya di mesin diesel atau catalytic converter di mesin bensin. Kalau udah usia mungkin 50.000 km ke atas, biasanya sudah mulai mampet. Betul. Itu kita bisa bersihin juga. Bersihin tanpa bongkar. Tanpa dibongkar. Kita pakai chemical khusus. Oh, luar Efeknya biasa. juga terasa. Efeknya terasa ya. Nah, biasanya kalau yang udah mulai mampet gitu kan top speednya kurang dapet tuh. Iya, betul. Itu langsung celong jadi lagi plong, ya. Wah, plong lagi ya. Wah, digurah ya. Nah, ini tadi kalau kita ngobrol sama Pak Jasin, sekarang gua bakal ditemenin tadi sama om-om ya, sekarang sama cewek dong. Nah, Mbak Sarah ini kan udah ada special tools ya, kalau nggak salah namanya straight edge rule ya. Iya, betul. Nah, itu mau diukur nih sekarang. Ini kebetulan baru turun headnya. Udah dibersihin juga, gitu. Sekarang diukur. Oke, gimana Mas? Coba Mas, ngukurnya gimana Mas? Oke, diukur, terus diambil celahnya gitu ya. Nah, itu celahnya berapa mili itu Mas pakainya? Kurang, kira-kira kita ambil. Oh, terus diacak terus ya, sampai gitu, sampai yang celah yang mungkin nggak masuk gitu ya, pas ya. Nggak masuk. Oke. Ketahuan ya per silindernya melenting berapa gitu ya. Oke. Ih, cakep banget ya. Jadi dengan begitu sebelum proses tes udah tahu melentingnya berapa? Iya, udah ketahuan. Oh gitu. Jadi kalau melenting banget nggak bisa dipakai dong? Kalau misalnya melentingnya terlalu tinggi, itu kita infoin ke orangnya dulu. Biasanya kita infoin terus kita saranin untuk diselip. Cuman kalau udah terlalu tinggi, kita kasih saran yang lain. Biasanya ganti head segala macam gitu ya. Oh. Lagi proses chemical, lu bisa lihat ini kamera sini. Nah, ini maaf Mas Sarah. Jadi lihat di knalpot ini RPM memang standar tinggi. Tadi mekaniknya bilang gitu, standar tinggi. Terus nggak ada asap dan nggak bau. Biasanya kan kalau yang di spray gitu kan putih gitu kan, kita nggak tahu efek ke mesin, bau ke mata segala macam. Kalau ini nggak ada ya. Luar biasa nih. Jadi satu mobil kalau chemical itu kalau mau sempurna 2 kali proses. 2 chemical ya. Oke, itu berapa lama, Mbak Sarah? Kalau untuk chemical itu kita 1 atau 2 jam. Karena kan 1 atau 2 jam. Gitu ya. Jadi cuma buka intake doang, masukin ini segalanya maksimal 2 jam ya. Luar biasa. Dan itu bisa buat mobil bensin dan solar. Iya, betul. Oh, luar biasa. Cakep
tempel semua. Jadi mobil lo kalau misalnya emang udah umur-umur yang kata konverternya kilometer udah tinggi, udah mulai mampat, tadi kan Pak Jasin bilang gitu. Terus pasti kerak-kerak ya Pak ya. Kerak-kerak udah mulai banyak, jelaga-jelaga di fuel system juga udah mulai banyak. Salah satu solusinya itu berarti chemical tune up ya. Nah Mbak Sarah, ini kan tadi kita udah ngobrolin chemical, udah ngobrolin tools, udah ngobrolin segala macam. Boleh test drive nggak sih gue? Ih, boleh banget Om. Nah kebetulan kan nih tadi ada Innova yang abis tune up chemical tuh. Nah, dia udah tus juga? Udah ditus juga, kalau nggak salah sekitar 6 tahunan ya udah ditus, dan sampai sekarang isi 6 premium. tahun udah ditus. Dan sampai sekarang diisi premium. Innova nih, bensin ya? Betul. Manual ya? Nanti kita buktiin aja nih, nanti bisa dites sekitar mungkin 5 atau 6 orang, nanti cari yang gemuk-gemuk aja nih Om. Yang gemuk-gemuk pokoknya pria dewasa lah ya, pria dewasa, oke. Muterin saung nih Om, muterin saung itu bisa mempergunakan gigi 5 di RPM 500 Om, tanpa ngelitik, tanpa kok nggak ngelitik, tanpa injak pedal gas. Pop. Gigi 5 di RPM penuh mobilnya, RPM cuma 500, nggak ngelitik. Serius? Bener. Oke ya, itu satu. Nih, tadi juga Mbak Sarah bilang ini F30 cuman pakai Pertalite. Pakai Pertalite, nanti kalau misalnya Om Boy pulang ke penyebutan, boleh dicoba nih nanti di tol. Asik. Ini turbo ya? Ini turbo. Turbo. Isinya Pertalite. Gitu ya. Aduh, ini katanya Pak Jasin tadi ngobrol di belakang kamera udah pakai salah satu produk chip lah gitu ya, di chipping ganti chip. Itu requirement-nya di 98 betul ya? Harusnya 98. Dan bukan kebetulan dan akhirnya cuma isi Pertalite. Tanpa ngelitik ya. Oke. Ini Black Pen gua bakal kebut-kebutan dulu. Nggak kebut-kebutan. Jadi kita coba yang Innova dulu ya. Yang RPM 500 ya. Udah gitu ke mobil. Bedanya seperti apa? Oke ya. Oke, kita siap-siap ya. Nah Mbak Sarah, ini ke belakang Innova yang mau dites ya? Iya, Innova yang mau dites. Jadi kita rame-rame masuk semua nih? Masuk semua. Tapi kayaknya drivernya ntar sama Om J aja ya? Iya, sama Om J, sama pemiliknya langsung. Ini owner berarti ya? Oh, bukan orang bengkel? Mobilnya. Oke, seru banget. Jadi kita mau cek, ngetes di sini, muter-muter, rame-rame, kita semua all crew masuk ke dalam Innova yang udah tus, udah tune up chemical, gigi 5, pelan-pelan di sini RPM 500 ya. Oke, berarti kita mau test drive di seputaran Provis aja. Ini Innova tahun berapa Om? 2012 manual ya, manual bensin. Nah ini udah melalui proses tus dan barusan di tune up chemical. Nah ntar rencananya kita ini AC nyala ya, tuh lihat tuh. AC nyala ya, 2 speed 2. Maksimal suhunya, ini manual. Ntar kita jalan-jalan di sini sampai gigi 5 RPM-nya kurang lebih. Jadi kamera jangan lupa liatin emang bener-bener gigi 5 dan liatin di RPM dan kecepatan sampai berapa. Ntar gigi 2. Oh ya, lu lihat itu kaki kanan nggak nginjek gas sama sekali tuh. Kaki kanan nggak nginjek gas sama sekali. Nah mungkin gila nih. Ini gigi 2 masih jalan, tidak ada ngelitik ya. Udah masuk gigi 3 nih. Oke. Gigi 3 RPM 600. RPM 600. Ini semakin kencang. Oke. Masuk gigi 4. Masih gigi 4 ya sekarang ya. Iya. RPM 500. Belum mati mesinnya, RPM 500. Oke. Semakin kencang. Makin kencang banget. Saya pindah ke gigi 5 nih. Nah ini gigi 5 nih. Gigi 5 nih kenceng banget nih. Lihat, tapi bener-bener nggak ada ngelitik. Nah hasil test drive karena muter-muter agak-agak tipsi-tipsi gitu. Pusing pastinya. Tapi seru banget. Ini udah buktiin Innova ini manual, pakai premium, udah 7 tahunan ditus, gigi 1, 2, 3, 4, 5, nggak pakai gigi 1 malah ya. Nggak pakai gigi 1 dari start 2, 3, 4, 5. Tanpa gas, tanpa ngelitik, jalan terus sampai mati. Di rem mendadak pun tadi si ngelitiknya nggak ada, luar biasa. Nah, moment of truth nih, kebut-kebutan kita hari ini ya. Ini dengan teman lama gua nih, ini Bro Ali nih. Waduh, pembalap dia. Kemarin disentuh pakai mobil lo?
kemarin di Sentul, alhamdulillah kita dapat podium 3. Podium 3. Berapa detik tuh? Di 14,7 detik. 14,7 detik Vitus. Itu ada 2.500 cc semua hampir. Oh, 2.500 udah dua gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Oke. Jadi terus gigit lah ya. Terus gigit. Gigit. Boleh. Jadi kita sekarang gigit lagi nih. Oke, boleh. Oke. Oh, tanpa injek pedal gas udah seperti biasa ya, karena torsinya udah naik ya. Udah naik. Udah naik. Oke. Ini berarti kita sekarang isi bensin dulu. Isi bensin. Nah, ini udah kelihatan. Jadi cuman pindah ke D langsung jalan sendiri. Berarti artinya ya pasti kalau buat macet-macetan sangat lebih nyaman ya. Nyaman banget. Nyaman banget ya. Tinggal Ya artinya ini buat stop and go oke, buat jalan santai oke, gitu ya. buat ya bukan ugal-ugalan sih. Oke, ini kita bayar tol dulu. Kita tol BSD nih. Oke. Ini berarti tol BSD ya, kita ke arah BSD ya. Di Panteng aja nih pedal gas. Gitu ya. Udah nempel doang ya. Nempel aja. Iya iya benar. Dia Ini lari 100. Dia makin naik dia. Gitu ya, makin tinggi, makin pelan-pelan Iya. gitu ya. Ini 130, 140 aja RPM cuma 3.000-an. Bener-bener nggak dibejat. Gitu ya. Nempel aja. Wih, luar biasa ya. BSD ya, kita ke arah BSD ya. Di Panteng aja nih pedal gas. Gitu ya. Udah nempel doang ya. Nempel aja. Iya iya benar. Dia Ini lari 100. Dia makin naik dia. Gitu ya, makin tinggi, makin pelan-pelan Iya. gitu ya. Ini 130, 140 aja RPM cuma 3.000-an. Bener-bener nggak dibejat. Gitu ya. Nempel aja. Wih, luar biasa ya. Ini seru banget nih, habis kebut-kebutan sama Bro Ali. Terima kasih ya. Gimana? Thank you. Udah sharing-sharing segala macam. Thank you banget. Jadi ngerasain ya. Ngerasain ya, G-nya kayak apa ya. Gue akan balik lagi ke Pak Jasin karena ada beberapa pertanyaan yang ya sedikit mengganjal lah di benak gue tentang produk TUS ini dan berkaitan dengan mobil tentunya. Oke? Thank you. Thank you. Kan kalau saya perhatiin di IG-nya Profis itu kan banyak banget mobil-mobil generasi terbaru lah yang datang sini ya, betul ya. Bahkan mobil-mobil yang belum ada plat nomornya. Belum ada plat nomornya, nggak boleh di jalan, dia pakai towing nih, turun gitu kan. Wah, itu kan berarti kan Pak Jasin udah ibaratnya udah ratusan, mungkin boleh saya klaim mungkin ya ribuan head atau mesin yang udah dibongkar kan mobil-mobil baru ini. Itu kan mobil baru kan harusnya ya ibaratnya tanda kutip presisi lah, udah baik-baik aja lah tanda kutip. Nah, itu gimana Pak Jasin? Apa pengalamannya membongkar mobil-mobil itu apa segitu presisinya atau gimana sih? Ya, pertanyaan yang baik. Jadi mobil-mobil yang sampai edisi terkini pun yang sudah kita kerjakan itu bisa dibilang ada dua macam lah. Dua macam dari kepresisiannya, dari tingkat kepresisiannya. Oke. Yang satu cukup baik lah. Cukup baik. Sudah tergolong cukup baik. Tapi cukup banyak juga yang tidak baik. Tidak baik. Malah tidak baiknya berlebihan. Oh gitu. Itu kayak misalnya ada kutil-kutil di dalam gitu atau macam-macam lah. Berbagai macam, nggak bisa disebut. Ada gitu yang gini, ada yang gitu. Jadi itu mobil baru padahal ya? Ya, dan itu tidak bisa dibilang mobil yang misalnya harganya murah, bukan? Oh, mobil mid level, mid high juga begitu ya? Ada juga yang tergolong sudah mobil mewah, ya, dan terkini, tetap juga. Berarti boleh saya bilang, ya salah satu tugasnya atau pemecahannya adalah masuk ke Profis ini, disempurnakan TUS gitu ya? Ini adalah sebetulnya TUS ini bukan memperbaiki cetakan itu. Jadi sedikit beda ya. Kita ada rumusan tersendiri yang kita lakukan. Namun apabila kita temukan cetakan yang kurang baik di bagian cylinder head, sekalian kita benahin. Semakin disempurnakan lah. Semakin disempurnakan. Nah, sekarang kalau misalnya dibuka, ketemu yang sudah cukup presisi, terus diapain? Ya itu kan TUS-nya yang dikerjakan, bukan dibuat presisi. Bukan yang kurang rapi kita rapin, bukan. Kita ada rumusan tertentu gitu ya. Rumusan itu yang bisa membuat degradasi BBM, malah bertenaga, nggak ngelitik segala macam gitu ya. Luar biasa. Waduh Pak Jasin, ini
Thank you banget udah diizinin kebut-kebutan. Tadi sempat pusing-pusing juga kayak di depan gitu ini. Terus ngobrol banyak segala macam. Sukses terus buat Provisnya, Tusnya. Nah, Black Belt semua. Itu kan tadi Pak Jason udah jelasin nih produk-produknya di Provis ini apa aja. Dari yang hariannya bisa, dari Tusnya cuma semi sportnya ada, chemicalnya ada, segala macam, motor, mobil ada, diesel dan bensin juga ada. Dan yang pasti kalau gue boleh simpulin sih, mobil baru itu tanda kutip ya bukan jaminan kita mendapatkan sesuatu yang tanda kutip sempurna. Tapi dengan TUS berarti paling enggak yang gue bisa simpulkan adalah kita bisa menggunakan mobil dengan degradasi BBM. Jadi BBM-nya level rendah tapi dengan fill-in-nya level tinggi. Duitnya murah tapi rasanya level tinggi gitu. Enak banget. Jadi gitu aja, sampai ketemu di Beyond the Garage yang lainnya. Tentu dengan info ini yang berguna buat kita semua.